Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Sore ini saya sedang berada di rumah The Beetle atau di perumahan The Beetle. Jadi ceritanya perumahan The Beetle ini ditawarkan pada tahun 2021 ya. Pada saat itu saya survei hanya berupa peta. Nah, dari situ marketing menawarkan rumah tipe 45 dengan harga 180 juta cash. Nah, karena tertarik, jadi saya menyetujui untuk pembayaran di awal. Pembayaran di awal, kalau sudah dibayarkan cash di awal, maka rumah akan dibangun. Dan dalam jangka waktu 6 bulan, eh, perjanjian dari marketing akan terima kunci. Namun pada kenyataannya setelah 2 tahun berjalan rumah tidak kunjung dibangun dan orang sudah pada gelisah, sudah pada bertanya-tanya, akhirnya rumah hanya berdiri temboknya saja. Nah, jadi pada saat itu kami berembuk dengan warga seluruhnya. Jadi untuk menagih ke pertanggungjawaban terhadap developer. Namun saat itu tidak ada jawaban yang memuaskan dari developer. Akhirnya ya kalau yang ibaratnya yang punya dana lebih, kita menyelesaikan sendiri rumah ini. Tapi kalau memang warganya pinjam dari bank untuk beli rumah cash di sini, uangnya sudah habis, maka ini rumahnya terbengkalai ya, jadi tidak bisa meneruskan sendiri. Nah, ini yang rumah-rumah yang sudah jadi seperti ini rumah yang diselesaikan sendiri oleh pemiliknya. Sementara rumah yang terbengkalai tadi kan banyak tuh yang terbengkalai yang tidak diselesaikan. Yaitu mereka yang tadinya pinjam uang ke bank untuk membeli rumah seharga 180 juta cash sama developer tidak diselesaikan dan tidak ada pertanggungjawaban sampai saat ini di tahun 2025, ya akhirnya mangkrak seperti itu. Bahkan di sebelah rumah saya kemarin atapnya roboh karena tidak terawat dan tidak tersentuh penerusan pembangunan gitu kan. Jadi rumahnya tuh terbengkalai. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan rumah saya itu dengan menambah biaya dari uang pribadi sebanyak sekitar 60 jutaan. Dari harga rumah 180, kemudian developer hanya membangun tembok saja, tembok batu bata seperti itu ke atasnya dan tidak ada penyelesaian. Maka saya berinisiatif untuk menyelesaikan dengan dana pribadi, yaitu sekitar 60 jutaan ya habisnya. Dan itu pun dana 60 jutaan itu ibaratnya saya yang penting rumah itu berbentuk rumah lah, jadi siap huni gitu. Jadi nggak pakai nggak pakai baja ringan. Jadi pakai kayu seadanya, bukan seadanya juga sih, maksudnya kayu atapnya itu pakai atap kayu yang standar lah gitu. Soalnya kalau mengandalkan dari pertanggungjawaban developer, ya mungkin sampai developernya meninggal dunia pun tidak akan ada penyelesaian seperti itu, karena kita sudah bolak-balik menggeruduk rumah yang punya developer itu, jawabannya selalu mengeles. Nah, bagi teman-teman yang berada di sekitaran kota Bandung, maka untuk kedepannya harap berhati-hati apabila mau mencari hunian atau tempat tinggal di perumahan-perumahan yang ada di sekitaran Bandung ya. Jadi prinsipnya kalau marketing menawarkan harga murah, kemudian janji-janji manis yang di luar jangkauan, di luar di luar harga umum gitu kan, tergiur dengan harga murah, dengan janji-janji muluk-muluk, itu harus berhati-hati. Karena saya pun di awal ya terus terang
terbujuk oleh rayuan manis sang marketing ya. Jadi menjanjikan tipe 45 full spec dengan harga 180, kan ibaratnya itu harga yang sangat murah lah. Udah terima sertifikat hak milik gitu kan, 180 tipe 45 full spec, terima SHM. Namun kenyataannya kan jong. Nah, bagi teman-teman yang mau mencari hunian perumahan di Kota Bandung, ya dari pengalaman saya itu harus lebih waspada dan harus lebih hati-hati. Kalau saya prinsipnya mungkin kalau punya uang lebih baik udah beli tanah, kita bangun sendiri aja, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita beli peta, ibaratnya beli peta kosong, nanti rumahnya nggak dibangun atau nggak diselesaikan. Nah, pengalaman saya kan seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, satu rumah itu 2 kepemilikan. Nah, itu yang bikin bingung sampai sekarang. Jadi satu kapling dibeli oleh 2 orang. Nah, jadinya kan ribet tuh urusannya. Ini yang benar hak milik siapa, karena dua-duanya punya kwitansi pembayaran dengan nomor rumah yang sama. Kalau saya alhamdulillah hanya rumah itu hanya tidak diselesaikan. Jadi saya selesaikan sendiri. Untuk surat-surat memang saat ini masih dalam proses pengerjaan atau proses ke surat berikutnya, ke pemilikan berikutnya. Cuman memang banyak kendala gitu ya. Dan alhamdulillahnya memang rumah yang saya tempati itu, yang saya beli itu, dari pihak developernya sudah melunasi untuk pembayaran tanah kepada pemilik tanah sebelumnya. Bahkan ada yang pemilik tanah itu ada yang belum dibayar sama developer. Nah, itu yang lebih repot lagi kan. Jadi statusnya status quo. Dan banyak memang developer-developer di Bandung ini yang nakal seperti itu banyak. Kita harus hati-hati dan waspada ya teman-teman. Jadi kalau mau survei perumahan, pastikan dulu, tanya-tanya dulu ke kiri kanan developer itu gimana track recordnya gitu kan. Jangan sampai kejadian yang saya alami itu menimpa kepada teman-teman semua. Nah, itu pengalaman pahit saya dalam hidup ya. Baru pengen punya rumah, akhirnya rumahnya tidak ada pertanggungjawaban dari developer sampai untuk diselesaikan. Kita udah bolak-balik mengajukan tuntutan hukum ke kepolisian, namun sampai saat ini belum ada tanggapan serius dari pihak kepolisian ya. Entah kenapa, saya juga kurang paham apakah ada konspirasi dengan pihak kepolisian atau gimana, saya kurang tahu ya. Yang jelas 3 tahun yang lalu kita sudah membuat laporan kepada kepolisian, ke Polda, ke Polres. Sampai saat ini tidak ada kejelasan, tidak ada tanggapan. Padahal kita sudah ibaratnya sudah datang, sudah bikin laporan resmi ke pihak kepolisian, dalam artian supaya supaya ada pertanggungjawaban dari pihak developer, seperti itu. Ya seperti itulah teman-teman ya, kisah pahit pengalaman hidup saya, mudah-mudahan tidak menimpa kepada teman-teman semua. Saya kenapa ini berbagi cerita dan pengalaman supaya teman-teman lebih harus waspada dan hati-hati untuk dalam proses mencari tempat tinggal atau hunian ya. Karena memang sekarang ini banyak mafia tanah yang berkeliaran mengincar konsumen, mengincar korban. Ya nggak di Bandung aja sih, mungkin di kota-kota lain juga mungkin ada ya. Karena sekarang itu memang prinsipnya mereka marketing itu pinter merayu konsumen. Setelah dapat, konsumennya ditinggalkan. Ya pengalaman saya tuh seperti itu. Pada saat kita belum deal untuk pembayaran, hampir tiap hari menanyakan, Pak kapan mau transfer, Pak kapan mau transfer gitu kan. Begitu udah transfer, besok-besoknya kita menanyakan kapan dibangun, marketingnya pelan-pelan menghilang. Nah, pengalamannya seperti itu. Memang punya rumah di kota seperti ini tuh sebenarnya impian orang banyak lah ya.
Jadi siapapun mungkin, siapa yang nggak kepengen punya rumah layak huni di kota besar seperti ini. Karena kan Bandung ini kan kota besar ya, kota besar. Jadi punya rumah layak huni itu merupakan impian dan harapan masa depan untuk di hari tua, untuk anak-anak kita nanti. Namun kalau kejadiannya seperti saya ini ya cukup membuat pilu gitu. Karena memang dari awal kita berharap dengan harga segitu, berharap kita udah punya rumah yang layak huni. Nah, dari pengalaman itu prinsip saya nanti insya Allah kalau ke depan punya uang cukup untuk bikin rumah, saya tidak akan belikan rumah lagi di perumahan lah. Saya akan beli rumah atau saya akan beli tanah, nanti saya akan bangun sendiri dengan konsep sendiri seperti itu. Karena saya tidak mau tertipu dua kali. Ya itulah sedikit cerita pengalaman saya ya teman-teman. Ini sebenarnya bukan curhat, cuman berbagi cerita pengalaman pahit supaya yang lain, teman-teman yang lain lebih hati-hati dan lebih waspada supaya tidak menimpa kepada teman-teman hal yang buruk seperti yang pernah saya alami seperti ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa juga kepada Tuhan semoga developer terbuka hatinya, tersentuh hatinya untuk bertanggung jawab terhadap konsumen yang sudah diterbengkalaikan selama 5 tahun. Oke teman-teman, seperti itu cerita pengalaman buruk tentang beli perumahan di kota Bandung ya. Oke, saya ini kembali pulang ke rumah, melewati jalan Cibaduyut. Jadi kondisinya memang seperti ini ya. Tiap hari jalanan kota Cibaduyut ini tidak terlepas dari kemacetan seperti ini. Di samping jalannya kecil juga kota Bandung itu kan sekarang kendaraannya udah semakin padat ya. Jadi ya resikonya melewati jalanan ini akan ketemu kemacetan seperti ini setiap hari. Dengan melihat kondisi jalanan macet seperti ini tuh kayaknya males ya tinggal di daerah sini. Makanya kadang saya nengok rumah di perumahan The Beetle itu agak-agak sedikit malas gimana gitu. Yaitu yang pertama kan memang kalau lewat jalan ini macet. Yang keduanya memang sedikit jauh kalau dari tempat tinggal saya sekarang ya. Macet seperti ini tuh panjang begini kan. Ini belum di jam-jam padat pulang kerja ini. Kalau udah di jam-jam pulang kerja lebih parah lagi di kedua arah nih macetnya. Ini nggak tahu nih macetnya nih karena apa gitu di depan. Nanti kita lihat teman-teman. Kalau jam pulang kerja itu macetnya di dua arah ya. Jadi sama-sama nggak bisa bergerak gitu. Makanya males kalau udah sore melewati jalanan ini tuh pasti resikonya seperti ini ya. Ternyata mobil putih ini nih penyebabnya. Mungkin mogok kali itu mobilnya. Mogok kayaknya. Iya, mogok pas di pertigaan pula. Jadi ada yang mau keluar, ada yang mau masuk. Ya udahlah. Harusnya itu didorong dulu lah ke pinggir gitu ya. Kemarin saya baca berita atau baca postingan ya. Jadi Bandung itu sekarang kota termacet nomor 1 di Indonesia. Ya saya akui memang iya. Dulu waktu di Palembang macet, tapi jalanan kota Palembang itu kemana-mana lebar kan. Jalanan kota itu 2 lajur, lajur kiri dan lajur kanan. Di Bandung ini nggak ada, kecuali Soekarno Hatta yang jalannya 2 lajur.
Soekarno-Hatta sama jalan apa itu ya, rata-rata jalanan di Bandung itu kan sempit dan mau diperlebar pun udah nggak bisa karena, konsepnya dulu Bandung itu bikin rumah, bikin bangunan itu mepet ke jalan. Beda halnya dengan di Palembang atau di Pekanbaru atau di Sumatera atau Kalimantan lah yang ibaratnya lahan kotanya masih luas. Di sana itu bangunan-bangunan itu minimal 10 meter dari bibir jalan. Jadi kalau mau belanja ke ruko-ruko itu ada lahan parkir. Nah, kalau di Bandung ini bangunan-bangunan ini mepet ke jalan. Jadi eh, yang belanja pakai mobil itu parkirnya bingung di mana kan. Kalaupun parkir di pinggir jalan ya membuat jalanan jadi macet atau parkir di trotoar seperti itu. Makanya kenapa Bandung itu sekarang dijuluki kota termacet nomor 1 di Indonesia. Yaitu penyebabnya jalanannya kecil, nggak bisa diperlebar karena bangunan-bangunannya mepet ke jalan. Solusinya mungkin pusing mikirin solusi, bukan urusan saya. Ya udahlah kita nikmati aja lah kehidupan di kota ya memang seperti ini kali ya. Oke lah teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video saya sampai akhir dan sudah mendengarkan cerita pengalaman saya tadi ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki, kesehatan, kebahagiaan serta rezeki materi yang serba kecukupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.